Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Nabi Adam hidup bersama keluarganya, menghadapi ujian dari Allah, hingga terjadinya tragedi antara Habil dan Qabil. Hari ini, kita lanjutkan perjalanan sejarah itu menuju bab yang sangat penting, dakwah Nabi Adam kepada anak cucunya, serta bagaimana amanah itu diteruskan kepada seorang anak soleh, Nabi Syits alaihi salam. Setelah menjalani kehidupan bersama Hawa dan melahirkan anak-anaknya, Nabi Adam pun mengemban tugas yang jauh lebih besar, yaitu membimbing anak cucunya agar tetap berada di jalan Allah. Karena Nabi Adam bukan hanya seorang ayah, ia juga adalah nabi pertama yang diutus Allah di muka bumi. Beliau menerima wahyu, doa, aturan, serta petunjuk yang harus disampaikan kepada keturunannya, agar mereka tidak tersesat dalam kegelapan. Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhid, yakni menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Beliau berulang kali mengingatkan bahwa setan adalah musuh abadi, yang akan selalu berusaha menggoda, menipu, dan menjerumuskan manusia. Karena itu, beliau berpesan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena ia adalah musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam bukan hanya asal mula manusia, melainkan seorang yang dipilih untuk memimpin, membimbing, dan mengajarkan kebenaran kepada keturunannya. Beliau adalah bapak manusia sekaligus nabi pertama. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Nabi Adam alaihi salam kita mengetahui bagaimana peradaban pertama manusia dimulai. Dari beliaulah anak cucu manusia belajar bagaimana cara hidup di muka bumi. Nabi Adam mengajarkan mereka bercocok tanam, menanam biji-bijian, memelihara hewan ternak, hingga mencari rezeki dengan usaha tangan mereka sendiri. Beliau memperlihatkan bagaimana manusia harus bekerja keras untuk makanannya, karena di bumi tidak ada lagi kemudahan sebagaimana di surga. Dari kulit binatang, beliau mengajarkan cara membuat pakaian untuk menutup aurat. Dari kayu dan tanah, beliau mengajarkan cara membangun tempat tinggal sederhana. Inilah fondasi awal kehidupan manusia: bekerja, menutup aurat, dan menjaga keluarga. Beliau juga mengajarkan tata cara pernikahan yang halal agar keturunan tetap suci. Inilah fondasi peradaban manusia yang sesungguhnya, bukan hanya membangun rumah dan ladang, tetapi membangun keluarga yang taat kepada Allah. Saudaraku, disinilah kita memahami bahwa peradaban pertama manusia lahir dari nilai iman, tauhid, dan kerja keras. Tanpa iman, semua pembangunan hanyalah kehancuran. Tapi dengan iman, sekecil apapun usaha kita akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam syariat ibadah pertama sebagai pedoman hidup anak cucunya. Syariat itu sederhana, namun penuh makna. Nabi Adam diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, dengan cara sujud, berdoa, dan berzikir. Doa taubat yang beliau ucapkan menjadi bagian dari ibadah itu, sebuah warisan yang sampai hari ini kita panjatkan. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Dari Nabi Adam pula kita mengenal ibadah kurban, sebagaimana ketika Habil dan Qabil diperintahkan mempersembahkan kurban mereka kepada Allah, maka diterimalah persembahan Habil yang ikhlas dan ditolaklah milik Qabil yang penuh kesombongan. Dari sinilah ibadah kurban menjadi bagian dari syariat para nabi setelahnya. Selain itu, Nabi Adam juga mengajarkan doa, zikir, serta tata cara bersuci. Ia mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, maka bekerja mencari rezeki pun menjadi ibadah bila diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, meski Nabi Adam mendidik anak-anaknya dengan iman, kasih sayang, dan doa, tidak semua hati mereka tetap lurus. Ada yang menerima kebenaran dengan ikhlas, tetapi ada pula yang berpaling. Kisah Habil dan Qabil menjadi bukti abadi. Ada yang ikhlas dalam ibadah, namun ada pula yang dikuasai iri, dengki, hingga akhirnya terjerumus dalam kesesatan.
Dari sinilah kita belajar satu pelajaran penting. Dakwah yang paling utama adalah dimulai dari rumah. Seorang ayah mendidik dengan sabar, seorang ibu menanamkan iman dengan penuh kasih, namun pada akhirnya, hidayah tetap berada di tangan Allah. Tugas kita hanyalah menyampaikan, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai iman. Adapun siapa yang mendapat hidayah, itu sepenuhnya adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah berputus asa bila ada anggota keluarga yang belum taat. Ingatlah, hidayah tidak bisa dipaksakan. Bahkan para nabi sekalipun tidak mampu memberi hidayah kepada keluarga mereka. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya. Nabi Lut tidak bisa membimbing istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, Abu Thalib, yang begitu ia cintai. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surah Al-Qashash ayat 56. Maka, tugas kita hanyalah berikhtiar mendidik keluarga dengan iman. Adapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Setelah tragedi itu, Nabi Adam dirundung kesedihan yang dalam. Ia kehilangan seorang anak yang soleh, sementara yang lain terjerumus dalam dosa besar. Tetapi Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan Nabi Adam larut dalam duka. Allah menganugerahkan seorang putra baru, yang diberi nama Syits, yang berarti hibah atau anugerah. Syits tumbuh sebagai anak pilihan. Para ulama menyebutnya sebagai pewaris risalah dari ayahnya. Dalam beberapa riwayat, bahkan disebutkan Allah menurunkan kepadanya sejumlah suhuf, lembaran wahyu yang berisi ajaran kebaikan. Dialah yang menjaga cahaya tauhid setelah wafatnya Habil, agar keturunan manusia tidak tenggelam dalam kegelapan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, lembaran wahyu, 50 diantaranya diturunkan kepada Syits, hadis riwayat Ibnu Hibban. Syits bukanlah sekadar anak semata wayang yang soleh. Ia dipilih Allah untuk melanjutkan risalah, menjadi nabi setelah Nabi Adam, dan penerus misi suci di muka bumi. Dari tangan Syits inilah cahaya risalah terus menyala. Keturunannya kelak melahirkan para nabi, hingga sampai kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup segala nabi. Inilah wasiat Nabi Adam kepada Syits. Wahai anakku Syits, engkau adalah pengganti diriku atas kaumku setelahku. Aku wasiatkan kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan mengikuti jalan kebenaran. Jagalah keturunanmu dari godaan setan, sebagaimana engkau menjaga dirimu sendiri. Disinilah kita memahami bahwa warisan teragung Nabi Adam bukanlah harta, bukan istana, bukan pula tanah luas, melainkan tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam mewariskan risalah itu kepada Syits, agar manusia tetap mengenal Tuhannya, agar umat manusia tidak tersesat dalam tipu daya setan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ulama menyebutkan bahwa di masa Nabi Syits alaihissalam, keturunan Nabi Adam mulai membentuk kehidupan yang lebih teratur. Peradaban manusia pertama perlahan tumbuh. Mereka belajar bercocok tanam, menanam biji-bijian, memelihara kebun, dan menjaga bumi sebagaimana amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga mulai beternak, memelihara kambing, domba, dan hewan-hewan lain yang bermanfaat. Bukan hanya soal makanan, mereka juga mengatur pernikahan yang halal, menjaga nasab, dan membangun keluarga dengan syariat yang diajarkan Nabi Adam serta diwariskan kepada Syits. Dengan itu, lahirlah masyarakat pertama yang berpegang pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Syits juga tidak lalai mengingatkan anak cucu Nabi Adam tentang musuh abadi, yaitu setan. Ia tahu betul bahwa setan tidak pernah berhenti menebar tipu daya. Dan benar saja, keturunan Qabil mulai menyimpang. Mereka jauh dari jalan kebenaran, melakukan kerusakan, menuruti hawa nafsu, bahkan membuka pintu-pintu maksiat. Maka Syits tampil sebagai pemimpin yang tegas. Ia menegakkan aturan-aturan Allah, menjaga kemurnian tauhid, dan mengingatkan umatnya agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ia mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada pada ketaatan kepada Allah, dan kehancuran datang ketika manusia berpaling dari petunjuknya. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Dari sinilah kita memahami bahwa dakwah Nabi Adam dimulai dari rumah. Beliau mendidik anak-anaknya dengan iman, mengajarkan mereka mengenal Allah, dan menanamkan syariat agar hidup mereka terarah. Namun, sebagaimana kita lihat dari kisah Habil dan Qabil, tidak semua anaknya taat. Ada yang memilih jalan kebenaran, dan ada pula yang terjerumus pada kesesatan. Dan dari kisah Nabi Adam serta putranya Syits, kita menyadari bahwa warisan teragung bukanlah harta, bukan pula istana, melainkan tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam menanamkan risalah itu kepada Syits agar cahaya iman tidak padam, agar manusia tidak tersesat dalam gelapnya tipu daya setan. Maka pelajarannya bagi kita jelas, dakwah yang paling utama adalah kepada keluarga kita sendiri. Jika kita lalai mendidik anak-anak kita dengan iman, maka setan akan mengambil alih tugas itu. Wahai saudaraku, mari kita lanjutkan warisan Nabi Adam. Mulailah dari rumah kita. Ajarkan anak-anak kita tentang sholat, ajarkan tauhid, ajarkan akhlak, dan hidupkan rumah dengan lantunan Al-Quran. Karena dari keluarga yang beriman akan lahir generasi yang kuat, generasi yang menjaga cahaya Islam hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, keluarga yang dipenuhi iman, dan keturunan yang menjadi penjaga cahaya Islam sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin.